Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Kenapa kalian masih pagi? Kok sudah loyo-loyo? Apa kalian belum sarapan dari rumah? Kenapa mereka belum sarapan dari rumah? Oh, bangunnya terlambat katanya. Iya, seharusnya kalau kalian tahu besok akan sekolah, kalian harus tidur tepat waktu ya. Tidak boleh tidur itu lewat dari jam 9 malam. Jadi kalian kalau tidurnya nggak malam-malam, kalian tidak bergadang, pasti kalian nggak lambat. Dan kalian di sekolah pun tidak loyo, jadi kalian sempat sarapan dulu di rumah ya. Gimana, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, ibu minta sama kalian sampahnya dibuang dulu ya. Jangan ada sampah-sampah di sekitar kalian, biar pembelajaran kita pada pagi hari ini nyaman. Jadi silahkan dibuang sampahnya ke tong sampah supaya pembelajarannya kita hari ini nyaman. Silahkan. Ya, sudah. Kalau begitu ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang sakit atau apa? Ada yang izin atau bolos? Ya, kalau begitu hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan serta umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ya, kita hari ini akan belajar teks tentang materi teks deskripsi. Adik-adik di sini ada yang masih ingat minggu kemarin apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Silakan kalau ada yang masih ingat apa ya yang kita pelajari minggu lalu? Ya, silakan. Ya, betul ya, minggu kemarin kita belajar tentang teks prosedur. Adik-adik di sini ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, silakan yang masih ingat boleh ya. Jangan dilupa ya adik-adik, karena kalau sewaktu-waktu ada guru ada kuis dadakan atau ulangan harian dadakan, kalau kalian lupa seperti ini materi yang sudah kalian pelajari, ibu yakin bahwa kalian gak akan bisa menjawab. Tapi kalau kalian bisa sudah pelajari di sekolah, kalian pelajari lagi di rumah, dan insya Allah kalian gak akan lupa dan kalian bisa mengerjakan soal ulangan ketika ulangan nanti ya. Ya, minggu lalu kita pelajari teks prosedur. Jadi adik-adik ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Ya, betul ya apa yang dikatakan bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, betul. Nah, ibu kepada materi selanjutnya yaitu tentang teks deskripsi. Adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Ya, tulis ya. Ya, ayo siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Yang sudah tahu boleh angkat tangan. Kalian harus berani ya, jangan takut salah. Ibu nggak makan orang kok. Kalau kalian berani dulu angkat tangan, salah dan benar kita sama-sama belajar di sini. Ya, silakan. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, kok semuanya berani diam? Berarti bagaimana? Gak mungkin dong di antara kalian gak ada yang tahu apa itu teks deskripsi. Yaudah, kalau gitu ibu jelaskan. Jadi teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menjabarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Ada juga yang mengatakan bahwa teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf yang menjelaskan secara jelas suatu peristiwa, objek atau tempat dalam bacaan itu menjadi topik dalam bacaan ya.
Nah, dari yang Ibu sudah jelaskan, ada di antara kalian yang ingin bertanya tentang teks deskripsi, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, silakan yang ingin bertanya. Yaudah, kalau begitu kita lanjut pada topik selanjutnya, yaitu ciri umum teks deskripsi. Ya, ciri umum teks deskripsi. Yang pertama yaitu berisikan suatu penggambaran atau penjelasan suatu objek. Ya, ciri umumnya yang pertama yaitu di mana teks deskripsi ini isinya penggambaran atau penjelasan dalam suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, yang kedua, ciri umumnya yaitu pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, melihat, mengalami langsung apa yang ada di dalam teks deskripsi. Maksudnya ini seperti ini. Misalnya, kalian membaca sebuah teks deskripsi, paragraf deskripsi ya. Kalian membaca seolah-olah kalian itu merasakan apa yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Berarti pembaca itu dia terbawa suasana di dalam sebuah teks itu. Ya, yang selanjutnya yaitu ciri umum teks deskripsi ini, pemaparan materinya atau itu berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan ciri fisik maupun psikis suatu objek. Ya, selanjutnya yaitu jenis teks deskripsi ya. Jenis teks deskripsi ini ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Yang kedua yaitu teks deskripsi spasial. Dan yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Nah, dari ketiga jenis teks deskripsi ini, ada adik-adik di sini yang ingin ditanyakan, atau adik-adik di sini ada yang sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif? Silakan yang tahu boleh angkat tangannya, langsung keluarkan pendapatnya kalian. Ya, kalau gitu Ibu jelaskan ya. Teks deskripsi subjektif adalah teks yang penggambaran objeknya itu berdasarkan kesan yang dimiliki oleh seorang penulis. Berarti di sini bahwa seorang penulis itu memiliki sebuah kesan sehingga mereka tuangkanlah menjadi sebuah teks deskripsi. Misalnya ini, kalian pergi ke suatu tempat atau ke pegunungan, kalian di situ memiliki kesan, entah kesannya karena keindahan, kesannya karena kenyamanan, keramaian, dan apalah yang hingga kalian memiliki kesan itu, kalian tuangkan kepada sebuah menjadi teks deskripsi. Selanjutnya yaitu teks deskripsi spasial. Adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya itu hanya terdiri dari ruang, waktu, dan benda. Ya, misalnya nih, contohnya teks deskripsi tentang keadaan kamarnya kalian. Misalnya
kamarku berukuran 3 kali 4 meter. Nah, kamarku yang begitu indah, begitu nyaman, yang disekelilingi oleh foto-foto kah, boneka atau barang-barangnya kalian. Selanjutnya yaitu teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif ini penggambaran objeknya itu berdasarkan fakta yang ada. Nah, berdasarkan fakta yang ada atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Berarti dia teks yang tidak ada penambahan opini dari seorang penulis itu. Berarti dia, kalau misalnya kalian ingin membuat teks deskripsi misalnya jelek, ya berarti jelek sesuai fakta yang ada. Kalau misalnya kalian bagus, ya kalian ceritakan bagus secara jelas dan rinci dan sesuai fakta yang ada. Ya, bagaimana adik-adik? Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silakan